Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita hanturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam satu hadis, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti satu jalan untuk menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang diberkati oleh Allah, moga-moga pertemuan kita pada kesempatan subuh ini dihitung sama Allah sebagai cara kita untuk menempuh jalan dalam menuntut ilmu agama Allah, dan moga-moga dengan ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan jalan kita menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil sama-sama kita kembali niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah Iskandari rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insya Allah pada kesempatan subuh kali ini kita melanjutkan
bacaan kita dengan kata hikmah yang berikutnya, kata hikmah yang ke-118, di mana di dalam kata hikmah ke-118 Imam Ibnu Athaillah Iskandari kembali memberitahu kita salah satu rahasia Allah dalam berbagai macam bentuk aktivitas ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan syariatnya melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama Bapak Ibu, di dalam fikih itu ada yang disebut dengan tanawwutul ibadah, berbagai macamnya jenis ibadah dan amal baik yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan di dalam syariat ini. Tinggal kita pilih saja mana yang kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kesanggupan. Kecuali ibadah-ibadah yang sifatnya fardu, itu tidak bisa milih. Tidak bisa kita bilang saya nggak suka puasa Ramadan. Nah, itu bukan pilihan tapi kewajiban. Kalau yang hukumnya wajib, kita tidak punya hak pilih Bapak Ibu. Mau nggak mau, suka atau tidak suka, kita mesti melakukan ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita semua, ya. Itu bukan pilihan. Kata Rasulullah dalam satu hadis, innallaha hadda hududan fala ta'taduha wa farrada furudan fala tudayyi'uha. Allah Subhanahu wa taala telah membuat garis batasan yang mana yang halal, yang mana yang haram, mana yang hak dan yang mana yang batil. Fala ta'taduha, jangan kita lampaui garis yang tidak dibolehkan sama Allah. Wa innallaha ta'ala farada syai'an fala tudayyi'uha, dan Allah juga telah banyak mewajibkan kepada kita dalam syariat ini berbagai macam ibadah. Fala tudayyi'uha, maka jangan pernah sekali-kali kita abaikan ibadah yang fardu, ibadah yang wajib. Apalagi kalau wajibnya fardul ain, wajibnya atas masing-masing kita Bapak Ibu. Tidak boleh diganti dengan komunal oleh dilakukan oleh sebagian masyarakat, maka gugur kewajiban itu atas kaum muslimin yang lain, itu fardu kifayah. Salat 5 waktu fardul ain, zakat fitrah fardul ain, puasa di bulan suci Ramadan fardul ain, berhaji bagi yang mampu juga fardul ain. Itu kita tidak ada pilihan. Tapi dalam perkara ibadah sunnah itu pilihannya banyak. Bapak Ibu boleh milih setelah sholat 5 waktu, mau netap dengar pengajian sambil niat iktikaf, atau mau melakukan ibadah yang lain, berzikir sambil iktikaf, atau Bapak Ibu mau milih bersama dengan keluarga, itu juga bahagian daripada ibadah. Ya, mau milih bawa bertamasya keluarga, senangi hati istri, senangi hati anak, itu juga bahagian daripada ibadah. Kata Nabi, bukan kata saya, khairukum 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 li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian dan sebaik-baik kalian adalah seseorang yang paling baik dengan keluarganya. Maka bahagian daripada ibadah. Wa ana khairukum li ahli, dan sayalah orang yang paling baik dengan keluarga saya sendiri. Jadi Bapak Ibu milih untuk kemudian keluar rumah atau keluar masjid dan pergi bersama dengan keluarga, itu juga bahagian daripada ibadah. Maka
dalam mengerjakan ibadah sunnah itu pendomannya, kata para ulama, dua. Lakukan sesuai dengan kesanggupan kita. Lakukan sesuai dengan kesanggupan. Kalau kita sanggupnya bawa keluarga cuman ke Ulele, ya cukup ke Ulele, tidak usah maksain diri ke Sabang. Kalau kita punya kemampuannya bahkan sampai ke Malaysia, bawa ke Malaysia. Jangan cuma di Banda Aceh terus, ya kan? Saya kebetulan hari ini istri saya ulang tahun, Bapak. Lupa saya istri saya ulang tahun. Ingatnya kemarin. Padahal jadwal pagi ini rencana mau ke Sigli. Ada jamaah, ada pengurus pesantren kita itu bapak beliau meninggal dunia, kita mau takziah ke Sigli. Terus istri saya bilang, masa lupa hari tanggal ulang tahun? Itu kan jadi bencana besar ya Bang Buyung, bencana besar itu. Nah, saya bilang sama pengurus pesantren yang lain, kita kayaknya harus berangkat lebih cepat pagi ini. Rencana jam 9, jam 10 tidak bisa nih. Harus sampai sebelum asar karena sudah janji nih. Istri saya ajak makan-makan. Nah itu gampang Pak Ustadz, kata pengurus, ada satu orang jamaah kita juga pengurus. Saya 2 bulan yang lalu seperti Pak Ustadz juga lupa tanggal tanggal lahir istri saya itu, lupa katanya. Merepet sepanjang hari. Tapi besoknya saya beli emas lumayan. Langsung tengging. Mau udah bahagia tidak dapat emas lumayan. Bermangat toki. Banyak penuh isi tas, kebetulan yang ngomong itu toki, Pak. Kalau kita ya cukuplah makan-makan sore kan. Jadi itu bahagian daripada juga berbuat baik. Maka lakukan ya ibadah sunnah itu sesuai yang pertama kesanggupan kita. Dan yang kedua, lakukan sesuai dengan kebutuhan kita. Kita ini kan beda-beda butuhnya Bapak Ibu. Ya. Ada orang mungkin buru-buru harus ke kantor. Ya, di hari kerja tidak mungkin bisa ikut pengajian subuh. Tapi kerjanya dia ke kantor untuk menafkahi keluarga itu juga kebutuhan, suatu perkara yang baik dan diberikan nilai ibadah sama syariat, sama Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha bi kasrati shalah wala sadaqah wala siyam illa ta'ibatul fil ma'isyah." Di dalam agama itu ada satu jenis dosa yang tidak bisa digugurkan meskipun banyaknya rakaat sholat yang kita kerjakan, banyaknya rupiah yang kita sedekahkan, ataupun juga banyaknya hari yang kita puasakan, kecuali dengan cara letihnya kita dalam mencari rezeki. Nah, itu ada hadis. Maka dulu ada sahabat Nabi, Bapak Ibu, ninggali majelis taklimnya Nabi. Nah, jadi ada sahabat, tiba-tiba dia keluar dari majelis taklimnya Nabi. Sahabat-sahabat yang lain mencemooh orang ini. Berani-beraninya dia meninggalkan taklimnya Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad cegah sahabat-sahabat yang lain merendahkan ataupun mencemooh dia, sambil Nabi membacakan hadis tadi. Bahkan dalam agama ini ada satu jenis dosa itu yang hanya gugur karena letihnya kita mencari nafkah buat keluarga. Jadi itu bahagian daripada ibadah yang dalam konteks tertentu bahkan lebih atau jauh lebih baik daripada ibadah sholat sunat yang kita kerjakan, daripada banyaknya sedekah yang kita tunaikan, ataupun puasa sunnah yang tiap hari kita kerjakan. Melampaui itu semua. Maka Bapak Ibu jangan mudah sinis. Lihat orang tidak pernah puasa Senin Kamis, tapi
rajin bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Mungkin dalam konteks tertentu ini orang lebih baik jika niatnya itu benar. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis mengatakan apa? Manahaitukum anhu fajtanibuh. Yang aku larang, jauhilah sejauh-jauhnya. Nah, jadi prinsip beragama itu bukan banyak kerjakan, tapi banyak ninggali perkara yang dilarang sama Allah dan Rasulullah, dan kerja secukupnya terhadap amal soleh yang Allah perintahkan. Kerja secukupnya dan sesanggupnya dengan amal soleh yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Tapi yang diharamkan jangan sekali-kali dekat. Manahaitukum anhu fajtanibuh. Nah, kata Rasulullah kemudian, wa ma amartukum an syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Yang aku perintahkan dan bukan termasuk perkara wajib, lakukanlah ibadah itu sesanggup dan semampu kita. Nah, maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ibadah sunnah itu kan banyak sekali Bapak Ibu. Kalau kita mau melakukan itu, semua ibadah-ibadah sunnah dalam satu hari kita, dalam 24 jam itu mungkin tidak cukup waktu. Tidak sempat Bapak Ibu itu bergosip, tidak sempat Bapak Ibu itu ngomongin orang, atau melakukan perkara yang tidak ada manfaat. Tidak sempat Bapak Ibu kalau semua kita lakukan. Nah, maka nanti ada satu hadis dari Nabi Rasulullah SAW mencirikan orang baik itu gampang. Orang baik itu orang yang tidak lagi punya waktu untuk hal yang remeh-temeh, karena semua waktunya itu tersedot untuk mengerjakan yang manfaat. Nah, kemarin kami sama Bang Buyung, ini boleh bilang nggak Bang Buyung? Ada ibu? Ya. Ada di belakang. Oh aman. Kalau nggak ada ibu saya bilang. Kami ngomong tentang poligami kemarin. Jadi ada satu ustaz di Baitul Musyahadah itu bilang salah satu menggampangan poligami itu ada punya waktu banyak. Ya, jadi orang nggak sibuk, nah itu bisa dia poligami. Tapi kalau orang yang sibuk, susah dia poligami. Ya kan? Dari satu kerja ke kerja yang lain, mana sempat mikir ke situ. Ya, maka ibu-ibu buat suaminya sibuk supaya nggak mikir poligami. Ya, tapi kalau suaminya sering nganggur, merokok di rumah, ngopi, pakai sarung, itu mikirnya ke situ. Apalagi kalau dia punya duit, ya, punya waktu luang, pikirannya nggak kusut dengan kerjaan, itu ibu yang pertama akan diarsipkan sama dia. Dia akan cari ibu yang kedua itu. Ya, tapi kalau dia nggak ada waktu untuk itu, nggak kepikir poligami, Bapak Ibu. Begitu juga kalau orang terus berkegiatan, ya, terus memberikan manfaat banyak kepada orang lain, kata Nabi, dia tidak akan pernah mungkin mengurus yang remeh-temeh, yang sia-sia. Waktunya itu benar-benar berharga untuk hal-hal yang bermanfaat. Itulah kata Nabi Muhammad, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ciri-ciri Islamnya orang itu sudah baik, dia sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak ada manfaat bagi diri ataupun agamanya. Ya, jadi terseleksi sendiri Bapak Ibu secara alamiah kalau kita selalu komitmen dari satu kegiatan ibadah yang lain, dari satu amal soleh ke amal soleh yang lain. Sebab itu kemudian Imam Ibnu Athaillah Iskandari mengatakan dalam nasihatnya kepada kita, lamma alimal haqqu minka ujudal malal lawana lakat ta'at. Pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui dalam ilmunya Allah yang maha luas lagi maha mendalam,
dan Allah mengetahui apapun yang tidak bahkan diketahui oleh manusia, sampai-sampai di dalam Al-Quran disebut wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada sehelai daun pun yang jatuh di pohon di bumi ini, pasti sebelum daun itu jatuh sudah diketahui sama Allah. Dan dengan pengetahuan itu yang sebegitu kompleksnya Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tahu gerak-gerik yang ada dalam pikiran kita, perasaan naik turun yang ada di dalam jiwa kita, itu kebaca semua dalam ilmunya Allah. Kita Bapak Ibu manusia bisa saja manipulasi manusia yang lain, ya, kelihatannya sedih padahal senang, itu kan biasanya pemain sinetron. Atau sebenarnya senang nampain sedih, ya kan, kita bisa nipu sesama manusia, tapi itu nggak akan ketipu sama Allah. Dan Allah paling tahu kita manusia, sebab Allah sangat ngerti manusia, sangat tahu manusia. Kata Imam Ibnu Athaillah Iskandari, lamma alimal haqqu minka, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar mengetahui karakter, tabiat dari manusia, dan salah satu yang nggak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, karakter dari sononya manusia itu apa? Wujudal malal, gampang bosan. Manusia itu, maka satu kemampuan Bapak Ibu yang hanya dimiliki oleh orang hebat, tapi tidak bisa dimiliki oleh orang bodoh dan orang miskin. Apa itu? Kemampuan melakukan hal yang sama berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang tanpa pernah merasa bosan. Itu orang-orang hebat punya kemampuan itu. Bapak Ibu mau punya fisik kuat seperti Cristiano Ronaldo misalnya, itu kan latihannya dari Senin sampai Minggu itu kan, tiap hari, tanpa pernah merasa bosan sepanjang tahun. Tapi orang bodoh nggak sanggup itu. Dia anginan Bapak Ibu, orang bodoh itu. Itu orang bodoh. Mungkin 1 bulan pertama semangat, bulan kedua udah hilang. Ada orang tiba-tiba soleh. Kalau benar-benar hebat dia Bapak Ibu, dia dapat hidayah sama Allah, kesolehannya itu istiqamah, tahan, tidak pernah merasa bosan. Terus dia seperti itu, sholat subuh datang paling awal, malam bangun paling cepat, Senin Kamis puasa, tidak pernah rasa bosan. Tapi orang yang solehnya angin-anginan, sebulan ke masjid, bulan berikutnya tidak lagi nampak batang hidungnya ke masjid, kan gitu. Orang kalau mau pintar satu skill, ada orang mau belajar ke luar negeri, syaratnya TOEFL. Untuk bisa bahasa Inggris, dia harus bisa dan sanggup mengulang tiap hari pelajaran bahasa Inggris itu, tidak boleh merasa jenuh, sampai dia benar-benar bisa merepetisi. Tapi orang bodoh tidak sanggup Bapak Ibu. Mungkin 1 minggu pertama sanggup, 1 minggu kedua sudah tidak sanggup. Nah, maka Bapak Ibu, karakter tabiat manusia itu apa? Wujudal malal. Saat manusia itu mampu mengatasi al-malal yang ada pada dirinya, menghebatlah manusia itu. Nah, tapi kalau dia tidak mampu mengatasi itu, gampang bosan, itu biasanya dia nggak akan jadi orang benar. Tetapi Allah ngerti, dalam syariat Allah ngerti, manusia ini karakternya kadang-kadang nggak bisa diatur. Ya, tetap akan hadir. Hari ini rajin ibadah, sholat misalnya. Ya, besok boleh jadi dia sudah bosan dengan ibadah sholat. Sebab itulah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling ngerti dengan kita Bapak Ibu, dan kita manusia ini makhluk yang gampang bosan. Nah, dulu bapak-bapak ini baru kawin atau sebelum kawin dengan ibu, cintanya itu penuh, digodain tiap hari, ditanyain udah makan deh gitu kan. Atau baru nikah 1-2 bulan pertama kan gitu, nggak bisa lepas. Tapi kalau sudah 10 tahun, bang makan dulu, apa tanya-tanya?
Kenapa udah bosan dia? Nah, makanan yang paling enak apa? Sate misalnya. Ya. Coba Bapak Ibu makan sate 1 bulan. Muntah nggak itu? Muntah walaupun enak sekali sate itu. Tiap hari makan sate, tiap hari makan sate. Waduh, bosan itu Bapak Ibu. Itu karakter manusia itu. Ya, maka si bapak-bapak cari yang lain supaya nggak bosan sama ibu yang pertama. Itu karakter manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah gitu juga. Allah lawana laka ta'at. Allah ciptakan ketaatan ini berwarna, beraneka ragam. Ada sholat sunat. Sunat itu ada qabliyah, ada ba'diyah, ya kan? Ada juga tahiyatul masjid. Terus saya Pak Ustadz milih mana? Suka-suka kamu. Asal itu ibadah sunnah mulai suka-suka Bapak Ibu. Yang nggak boleh suka-suka itu yang wajib. Pak Ustadz ini saya masuk masjid. Yang bagusnya apa? Rawatib dulu atau tahiyatul masjid dulu? Suka-suka kamu. Atau saya bahkan nggak mau Pak Ustadz sholat tahiyatul masjid dan juga kayaknya bosan, malas berdiri lama, sholat rawatib qobliyah. Boleh nggak saya duduk langsung baca Al-Quran aja? Boleh juga. Ya, walaupun baiknya tadi kan sholat tahiyatul masjid idza dakhala ahadakumul masjidah fala yarqa fala yajlis hatta yarqa rakataini. Bagi kalian yang masuk ke masjid, jangan duduk dulu sebelum lakukan 2 rakaat. Tapi kalau saya bosan dengan itu gimana? Boleh saya duduk langsung baca Al-Quran? Boleh juga. Atau saya lagi malas baca Al-Quran tapi mau tegur sapa teman saya ketemu di masjid? Boleh juga, ibadah itu, silaturahim. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan keanekaragaman dalam ibadah. Karena Allah tahu karakter manusia itu gampang bosan dengan satu perkara. Ya. Gampang bosan dengan satu istri, maka dikasih poligami sampai 4. Ya. Cuman keberanian nggak ada. Ya. Karena nggak berani ya nggak terpakai jatah kuota 3 lagi. Ya. Tenang ibu-ibu ini, karena ustadznya 1 istri, bapak-bapak ini nggak ada yang berani juga, aman. Bapak-bapak ini cuma pinter ngomong, praktek nggak berani. Ya, jadi gitu Bapak Ibu. Allah sengaja lawana laka ta'at. Jadi jangan falatalumanna nafsak, jangan pernah kita celah. Kenapa ya saya hari ini malas ibadah? Ya, Anda malas ibadah. Tapi Anda malas ibadah sholat, tapi Anda sedang melakukan ibadah-ibadah yang lain gitu. Ya, kita nggak puasa hari ini karena memenuhi undangan orang. Memenuhi undangan orang itu juga bagian dari ibadah. Bahkan itu wajib. Kalau Bapak Ibu diundang walimahan orang di hari Senin misalnya. Padahal kita rutin puasa Senin Kamis. Bapak Ibu wajib batal puasa itu. Kenapa puasa Senin Kamis itu sunnah? Memenuhi undangan, hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim pada muslim yang lain, salah satunya ijabatul dakwah. Kalau diundang maka wajib kita penuhi kecuali ada uzur. Nah, jadi puasa itu dibatali demi memenuhi undangan orang lain. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu bijaksananya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya yang sangat maha ngerti dengan karakter manusia yang gampang bosanan, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak ketaatan, menciptakan banyak ibadah, menciptakan banyak amal soleh, supaya jika manusia bosan dengan satu ibadah, maka dia beralih ke ibadah yang lain. Bosan dengan satu amal soleh, maka dia beralih ke amal soleh yang lain. Lamma alimal haqqu minka wujudal malal. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mengetahui tabiatnya manusia itu sebagai makhluk yang gampang bosanan. Beda Bapak Ibu dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Bapak Ibu pernah dengar
harimau itu bosan makan daging atau kolesterolnya naik karena tiap hari makan daging. Pernah dengar Pak? Sehingga dia hari ini makan pisang. Nggak pernah kita dengar itu kan. Tapi kita manusia Pak, dikasih daging tiap hari bosan. Ya, cari sayur kadang-kadang kan, atau kadang-kadang pinginnya telur atau ikan asin. Ikan asin 3 hari aja kita makan ikan asin terus bosan juga. Nah, cari telur bebek. Nah, gitu kita Bapak Ibu, satu-satunya makhluk. Apalagi malaikat itu Pak, ada itu hamilul arsy, malaikat yang tugasnya itu menyangga arasnya Allah. Itu Pak, ini hanya sebagai bayangan ya, walaupun nggak tepat betul, tapi hanya sebagai ilustratif. Allah itu di belakang mereka. Ribuan tahun mereka membelakangi Allah bertasbih. Tasbih aja kerja. Kalau kita manusia kan bosan, kali-kali ngintip. Gimana sih butuh Allah? Manusia itu ada laptop teman saya. Ada satu file dalam laptop itu dia tulis, jangan pernah dibuka. Makin dibuka itu kan. Itu tabiatnya manusia. Itu di Ili itu ada orang jual ayam. Maaf, dia tulis spanduk besar jual ayam, potong ayam, kadang ada bakar juga di situ ya. Dia tulis besar spanduknya, warna merah spanduknya sehingga mencolok bagi mata yang melihat. Maaf, Anda telat, ayam sudah habis. Padahal di meja ayamnya banyak itu. Strategi marketing. Ya, tiap hari saya ngantar anak itu lihat, wah, ayamnya banyak, spanduknya nggak dicopot-copot itu. Itu karakter manusia seperti itu Bapak Ibu. Kita nggak seperti malaikat. Tiap ribuan tahun cuma menghadap berlawanan arah dengan Allah. Bertasbih, tidak pernah lakuin yang lain, tidak pernah pun ngintip penasaran mau lihat Allah. Tidak pernah. Kalau manusia tidak bisa seperti itu. Nah, maka Allah sengaja ya setting lawana laka ta'at. Ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan banyak ketaatan supaya dengan itu manusia bisa banyak beribadah. Bosan dengan satu beralih kepada ibadah yang lain. Bosan dengan satu amal soleh beralih dengan amal soleh yang lain. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan bacaan kita pada kesempatan subuh kali ini. Ya, ini harus cepat pagi ini. Harus cepat balik, kalau enggak bahaya nanti. Kiamat dunia. Semoga ada manfaatnya apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan subuh kali ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.